Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Teguh Firmansyah dari angkatan 24 Prodi Penjas, akan menyelesaikan tugas etika Islam yang berjudul Etika Bermedia Sosial. Jadi pertama-tama, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa batasan geografis atau waktu, ya. Jadi media sosial tuh banyak jenisnya, ada Facebook, WhatsApp, YouTube, Line, TikTok, ini yang kuning, Instagram, dan Twitter. Ya, banyak sekali. Media sosial tentunya memiliki efek negatif dan positif, tergantung penggunanya. Nah, di sini saya akan membagikan cara agar bijak dalam bermedia sosial. Yang ke-1 adalah berhati-hati dalam membagikan unggahan, ya. Seperti kalian tuh harus harus telusuri dulu sumbernya dari mana, kebenarannya benar atau enggak, seperti itu. Nah, kalian tuh cek dulu kebenarannya sebelum kalian membagikan berita tersebut. Nah, hati-hati dalam menyebarkan data pribadi, seperti kalau misalnya kalian punya aib teman kalian atau foto jelek tentang teman kalian, itu jangan disebarluaskan, apalagi dibuat stiker, itu jangan, ya. Itu nggak baik. Sudah ada undang-undangnya. Kalian bisa aja teman kalian baper dan melaporkan kalian ke polisi, kan. Bijak mengatur waktu online, ya. Saya juga sering termasuk orang yang selalu berlama-lama bermain media sosial, dan itu membuat mata saya sedikit terganggu. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, ya. Jangan terlalu terlalu berlarut-larut dalam bermain media sosial. Karena dunia asli juga penting. Tidak menyebar rahasia pribadi ke publik. Nah, seperti itu. Seperti tadi, jangan menyebar aib sembarangan, ya. Menjunjung etika berkomunikasi. Nah, seperti ini, cara agar bijak dalam bermedia sosial. Nah, di sini apa sih tujuannya kita bijak dalam bermedia sosial? Tentu aja tujuannya ada seperti ini. Karena etika komunikasi dapat berfungsi sebagai landasan untuk menumbuhkan moral manusia. Dengan mengerti etika dalam berkomunikasi, kita dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal tersebut dapat mempermudah proses penyampaian pesan, karena bahasa yang baik dan sopan mudah dimengerti antara komunikasi. Bah bahwa ketika bijak dalam bermedia sosial, maka kita juga akan merasa nyaman dan tidak diusik oleh pengguna sosial media lain. Seperti kalian kalau melihat konten di TikTok, kalian tuh jangan mengujar kebencian seperti berkomentar negatif, seperti menyudutkan suatu pihak. Nah, seperti itu jangan, ya. Lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Lalu, apa saja hal yang tidak boleh dilakukan ketika bermedia sosial? Yaitu memproduksi, penyebaran, dan atau membuat dapat diakses konten, informasi tentang hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain, dan atau khalayaknya hukuman haram. Seperti itu. Jadi, kalau kita bermedia sosial, bijaklah dalam membagikan informasi, menyebarkan suatu foto. Kita harus bijak dalam bermedia sosial, ya. Jangan asal sebar gitu aja, karena jejak digital itu seram, kawan-kawan. Nah, di sini apa saja cara berpendapat yang baik dan cerdas di media sosial? Satu, pastikan untuk mengetahui informasi secara menyeluruh, ya. Pastikan dulu informasi itu benar atau enggak, ya. Kalian tuh harus hafal tentang kebenaran tentang suatu informasi tersebut. Jadi pahami dulu secara keseluruhan tentang informasi yang akan kalian sebar luaskan. Bahasa yang sopan dan baik. Ketika kalian berpendapat di media sosial atau berkomentar di konten orang lain, kalian tuh harus pakai bahasa yang sopan, ya, jangan ngegas. Gunakan bahasa yang lemah lembut dan baik dan enak didengar orang lain. Jangan menggunakan kalimat provokatif. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada dampak positif dan dampak negatif media sosial, yaitu sumber informasi dan edukasi, ya. Kalau kalian menggunakan media sosial dengan baik, kalian tentu saja bisa memanfaatkan platform digital ini dengan sangat baik. Kalian bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal yang mungkin kalian tidak didapatkan di sekolah, tapi kalian masih bisa mencarinya di media sosial, seperti itu. Kalian juga bisa mencari hal tentang hal-hal lain, seperti itu. Membangun personal branding dan karir.
peluang bisnis dan promosi. Nah, dengan media sosial kalian bisa lebih mudah untuk membagikan produk kalian atau misalnya mengiklankan produk kalian itu dengan gratis ya di media sosial. Meningkatkan koneksivitas dan komunikasi. Sementara dampak negatifnya adalah ketergantungan dan kecanduan. Ya, banyak sekali sekarang anak-anak kecanduan media sosial sampai berlarut-larut dalam bermain media sosial. Tentu saja itu menjadi dampak negatif bagi kalangan anak muda maupun remaja ya. Gangguan kesehatan mental seperti yang sudah kita lihat di sekarang, zaman sekarang itu banyak sekali standar TikTok atau enggak ya mental health ya. Itu tergantung orangnya sih. Kalau saya termasuk orang yang tidak mengikuti standar TikTok ya. Saya orangnya ya gini aja gitu, nggak ada standar-standarnya. Seperti itu. Banyak sekali anak muda yang misalnya di TikTok ada cara hidup seperti ini. Nah, orang-orang langsung mengikuti cara hidup seperti itu. Nah, itu tuh tidak baik. Penyebaran hoax dan informasi palsu ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, tentu aja media sosial memiliki dampak negatif seperti penyebaran hoax dan informasi palsu ya. Privasi dan keamanan data terancam. Nah, seperti kasus hacker atau kalian kena phishing, masuk link sembarangan, terus akun kalian diambil orang lain. Nah, itu bisa aja terjadi di media sosial. Lalu akun kalian disalahgunakan. Seperti itu. Itu dampak negatif media sosial. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya bagikan tentang media sosial. Terima kasih sudah melihat video saya sampai beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.